Amerika Serikat menjatuhkan bom atom untuk membalas Jepang atas penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Jepang dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945, di mana hal tersebut mendorong Jenderal Terauchi Hisaichi untuk mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk datang ke markas besar Tentara Wilayah Selatan. Hai Bung, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan satu hal. Tanpa basa-basi, sini saya akan menjelaskan apa maksud dari undangan kami. Kami benar-benar akan menjanjikan kemerdekaan untuk negara kalian, dan tidak akan ada satupun yang akan menghalangi kemerdekaan negara Indonesia. Usaha apa yang akan kalian janjikan untuk menjamin kemerdekaan dari negara kami? Kami merencanakan pembentukan panitia baru, yang rencananya akan kami bentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan ini akan mengatur persiapan kemerdekaan kalian. Jadi selebihnya, kami akan membantu persiapan kemerdekaan kalian bisa kami. Benar, saya setuju. Karena PPKI akan adanya tanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, tapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan paling cepat dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya akan kembalikan minta dari Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik Bu, Kalau begitu kami harus pamit undur diri. Terima kasih. baiklah, hati-hati di jalan Bu. Setelah pertemuannya antara Jenderal Terauchi dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat selesai dilakukan, pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh ini pulang dari Dalat, Vietnam untuk menuju ke tanah air. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengarkan siaran berita yang dikumandangkan oleh stasiun radio BBC, British Broadcasting Corporation, bahwa bom telah dijatuhkan tentara sekutu di Jepang. Kemudian dikabarkan bahwa tentara Jepang sudah berniat menyerah. Ketika itu, penguasa Jepang melarang penduduk mendengarkan siaran berita asing, terutama dari sekutu, yang dinilai sebagai propaganda perang. Syahrir tentu saja mendengarkan siaran BBC secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut tentu saja merupakan berita sangat baik bagi kaum pergerakan. Ketika itu tentara Jepang masih menduduki Indonesia. Saat kembalinya Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke tanah air, Sultan Syahrir mendatangi kediaman Soekarno, Hatta, untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Nippon telah kalah. Kita harus segera memerdekakan Indonesia. Nippon telah kalah telak. Ini adalah saatnya kita memberitahu kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara bentukan Jepang. Baiklah, saya akan membicarakannya dengan Laksamana Maeda. Untuk apa lagi, Bu? Kita harus segera melepaskan diri dari Nippon. Nippon masih kuat di sini. Mereka masih bisa angkat senjata. Cukup. Tidak ada gunanya kita meneriakkan ego kita masing-masing. Dan tidak penting Nippon kalah atau tidak. Yang terpenting kita tetap bersatu dan tidak hancur. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di Indonesia. Hidup yang tak dipertahankan, ada yang perlu dimenangkan. Sultan Syahrir yang merasa pendapatnya ditolak oleh Soekarno-Hatta, segera pergi meninggalkan kediaman Soekarno-Hatta. Setelah Sultan Syahrir meninggalkan kediaman Soekarno-Hatta, salah satu golongan pemuda yang mendengarkan percakapan antara Soekarno-Hatta dan Sultan Syahrir merasa bahwa Soekarno-Hatta tidak berani untuk memproklamasikan kemerdekaan karena Indonesia masih berada dalam kekuasaan Jepang, sehingga ia segera memberitahu golongan pemuda lainnya untuk mendesak Soekarno-Hatta
agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Golongan pemuda yang datang ke kediaman Soekarno segera mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Golongan pemuda berpendapat bahwa Indonesia memiliki barisan pelopor yang sudah siap untuk membantu dalam memproklamasikan Indonesia. Mereka juga memberi masukan bahwa jika Soekarno memberikan perintah ribuan pasukan bersenjata akan mengepung kota dan menghancurkan tentara Jepang. Namun hal tersebut tetap dibantah oleh Soekarno. Jadi kau masih kukuh menunggu keputusan sidang dengan PPKI besok? Ya, karena itu adalah cara peramah. Hatta yang menyusul golongan muda menuju kediaman Soekarno pun tiba. Golongan pemuda juga mulai mendesak Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Hatta tetap menolak. Golongan pemuda merasa bahwa mereka takut dengan Jepang. Bu, ayo kita segera memproklamasikan Indonesia. Tidak untuk saat ini. Apakah kalian takut untuk memerdekakan negara kalian sendiri? Kami tidak takut, tetapi kami tidak mau gegabah. Dengan situasi yang tidak mendukung serta perasaan yang sangat kecewa atas jawaban yang diberikan oleh Soekarno dan Hatta, golongan pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa di mana para pemuda mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dipercepat. Alasan mengapa pemuda memilih Rengas Dengklok dikarenakan Rengas Dengklok merupakan wilayah terpencil sehingga aman dari Jepang, serta Rengas Dengklok berada di bawah kekuasaan PETA atau pembela tanah air. Amankan kedua pemimpin itu. Kita akan berada di garis belakang jika terjadi sesuatu. Baiklah, akan kami siapkan. Peristiwa tersebut dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno, Ya, ada apa? Anda harus ikut kami pergi ke Rengas Dengklok. Itu urusan apa saya harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda serta Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian, tibalah Soekarno beserta rombongan di Rengas Dengklok. Sementara itu, di Rengas Dengklok, Sebenarnya, apa mau kalian sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. tak lama kemudian, Soekarno datang bersama pemuda. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka bawa kemarin. Mereka membawa Fatma juga. Iya, benar Hatta. Soekarno, ada apa sebenarnya? Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bu. Ini saat tempat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau tidak percaya dengan berita itu sekarang ini? Nippon pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Kita masih harus menunggu keputusan dari sidang PPKI. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri banyak kami sendiri, bukan karena dia dari Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah negara bentukan Jepang. Kita bisa saja dijajah kembali. Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Namun, kita juga harus melihat situasi agar rakyat tidak menjadi korbannya. Tapi kami golongan muda dan tentara PETA akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu yang memang kalian. Saya akan meneruskan masa proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Baik-baik, Bu. Perundingan di Rengas Dengklok pun selesai. Selanjutnya,
mereka kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah seorang perwira Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Laksamana Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat perumusan teks proklamasi dikarenakan rumah tersebut memiliki hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang, sehingga kedua pemimpin tersebut yaitu Soekarno dan Hatta tetap aman. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, BM Diah, dan beberapa pemuda untuk merumuskan naskah proklamasi. Hai Ibu, selamat datang di kediamanku. Terima kasih atas sambutannya. Selamat malam, Laksamana Maeda. Kami kesini ingin meminta bantuanmu untuk menjaga kami ruangan untuk mengadakan diskusi tentang proklamasi kita. Karena berlaku jam malam, sehingga kami tidak dapat menyewa hotel untuk berdiskusi. Baiklah, kalian bisa menggunakan ruanganku untuk berdiskusi, dan aku akan pergi ke atas. Baiklah, terima kasih atas izin. Ayo Bu, mari segera menyusun proklamasi kemerdekaan untuk mempersingkatkan waktu. Baiklah saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah tulis. Lanjutannya, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Wakil bangsa Indonesia. Suara mesin ketik memenuhi satu ruangan pada dini hari itu. Saat Sayuti Melik mengetik naskah, Sayuti mengubah ejaan yang menurutnya tidak tepat. Adapun redaksi yang diubah oleh Sayuti Melik ketika menuliskan teks proklamasi yaitu perubahan kata tempo menjadi tempo, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dengan menambahkan nama Soekarno-Hatta. Setelah Sayuti Melik selesai mengetik, ia langsung meremas dan membuang kertas rumusan yang berisi tulisan tangan Soekarno yang dihiasi dengan banyak coretan. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, umat Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana jika pada Jumat, 17 Agustus tahun 1945? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan meminta Bapak Wakil menjahit bendera merah. Tolong segera siapkan tiang. Baiklah, akan segera saya jahit. Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Sayuti Melik pun membawa naskah yang sudah diketik, kemudian memberikannya kepada Soekarno. Ini naskahnya Bu, silakan ditandatangani. Baik. Ya, tolong perbanyakkan naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bu. Hai Ibu, bagaimana dengan proses diskusi kalian? Apakah sudah mendapat kesepakatan? Ya, Laksamana, kami telah mendapatkan kesepakatan di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada besok hari.
tepatnya pada Jumat 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi. Baiklah, ini juga karena aku telah menjaga tempat untuk kalian melakukan diskusi. Terima kasih atas bantuannya. Baik Bu, semoga proses proklamasi kemerdekaan berjalan dengan lancar. Baik, tapi sekarang kami harus pamit dulu karena kami harus mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk turut serta dalam pelaksanaan proklamasi. Soekarno dan Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti pula oleh Ibu Fatmawati. Proses upacara pun dilaksanakan, mulai dari pengibaran sang saka merah putih, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Soekarno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan sebelum membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Ratusan tahun bangsa kita telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air ini. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar memegang nasib bangsa, nasib tanah air di dalam tangan kita. Hanya bangsa yang berani memegang nasibnya sendiri di tangannya lah yang akan menjadi negara yang kokoh dan juga kuat. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Para rakyat menyorongkan kata merdeka dengan rasa bangga dan sukacita. Hari itu, 17 Agustus 1945, hari di mana Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah sekian lamanya Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Lembaran-lembaran teks proklamasi disebarluaskan. Hari itu merupakan hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana di hari tersebut Indonesia telah bebas dari penjajahan dan berhasil memproklamasikan
kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah negara bentukan Jepang.